Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan sahabat-sahabat Arianto Pedok senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok yang sudah hadir. Kali ini kita mau sepil-sepil aja lah ya teman-teman ya. Kita sepil-sepil bambu bertuah, bambu nik, bambu yang punya faedah serta manfaat yang sangat besar teman-teman ya. Ini jenis bambu junjung derajat. Derajat, bulu perindu, tongkat. Oh, ini tongkatnya tuh. Kayu gali asem. Kalau yang satu itu mimang sulur jati, mimang braja itu namanya, mimang braja. Mimang bajra, pukulan atau petir. Itu jenisnya. Oh, itu yang sebelah juga sama. Tuh jenis bambu bulu perindu junjung derajat. Nanti teman-teman kalau pengen sepil-sepil tentang keunikan bambu, nanti saya sepilkan beberapa bambu-bambu unik yang bertuah ya. Nanti kita zoom lebih dekat ya. Nah, ini jenis bulu perindu. Nah, ini jenis bambu junjung derajat yang kalau yang ini ya teman-teman. Tuh. Junjung derajat, tongkatnya itu tongkat gali asem. Teman-teman. Bambu yang tengah, energinya kuat. Siap. Terima kasih Kang Masku. Mantap. Jos gandos semuanya ya. Oh ya, mantap, jos gandos. Nanti kita sepil-sepil yang lainnya ya teman-teman ya. Jenis bambu-bambu bertuah, bambu-bambu unik yang lainnya. Ya, siapa tahu nanti teman-teman dalam proses pembolangan lihat bambu unik seperti ini, boleh dipotong ya. Kalau yang misalkan belum punya, nanti juga boleh. Yang ada di wilayah galeri saya di sini juga ada ya teman-teman. Jadi kita sepil satu-satu. Ada lagi yang lain. Ini jenis bulu perindu ya teman-teman. Nah, ini jenis bulu perindu. Kalau itu tongkat kayu gali asem teman-teman. Kalau itu tongkat komando ya, tongkat komando gali asem. Ma, kopi ayam mana mah? Tongkat komando gali asem. Kalau yang ini, nah ini namanya jenis kayu mimang bajra sulur ya, sulur mimang bajra. Nah, makasih mah. Iya, ke yang dulu sini. Alhamdulillah. Yang mana? Yang ini mimang bajra. Ini saya sering pakai di atas pintu, di tempat warung. Mimang bajra. Ini di angka
330.000 teman-teman. Sepil gondrongnya Kang Ari ya. Sendal jepit. Manalah. Nah, nanti saya sepil kalau udah ada. Coba. Sudah. Nih. Terus kita sepil. Nah, kita sepil bambu petuk. Ya, teman-teman. Kita sepil bambu petuk nih. Udah nih, udah ngopi nih Kang Mas nih, udah ngopi nih. Nih. Oh. Sepil bulunya Bang, bambunya oke nih. Oh. Ini rencana mau tak bikin bandul kalung lah yang gede, biar mantap jiwa. Ini satu. Kegunaannya untuk daya pengasih dan pemikat. Ini lagi. Mitos atau fakta Bang? Kalau di saya fakta, keilmuannya. Kalau saya secara pribadi keilmuannya fakta. Keilmuannya. Karena yang saya pakai tentang keilmuannya. Bulu perindu. Tanya mitos atau fakta ya teman-teman yang bisa mengerti lah. Gerak lahir hati keilmuannya. Keilmuannya gerak lahir hati. Jangan bilang mitos atau fakta lagi ya. Kalau keilmuannya itu gerak lahir hati. Coba lihat isinya cantik apa enggak penting. Oke teman-teman, kita ngopi, kita sambil santai, kita mau ngobrol secara luas. Saya mau lebih gaspol lagi ya, kita enggak ini, kita mau sepil-sepil aja lah. Nih bulu perindu kita geser, bambu petuk saya gini aja lah, shootnya ke sana lebih dekat lagi. Ya kasih ini dulu, zoom ini dulu. Satu-satu, saya mau satu-satu atau dua-dua. Satu atau dua, pilih saya atau dia yang ribet ipah. Kalau ipeh udah ribet, saya masukkan ke ini aja, masukin ke apa, ke kali Serayu. Yo teman-teman, kita gas. Bulu perindu, ini bulu perindu, sudah bulu perindu, nanti kita sepil yang lainnya, sepil lagi yang lainnya. Mbak, tas saya mana banyak rokok kayu di situ, Mbak?
Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Saya spill bambu petuk ya. Nih saya spill bambu petuk. Bambu petuk. Saya spill bambu petuk. Ini bambu petuk. Najane mere idil hobiar o gaya habito yehi habi ho gaya tu cukup patah japena najane mere dilko sapena najane nakato namere najano. Bulu perindu yang ini nih. Yang ini Kang Mas, nih SS kalau misalkan nanti ada ketertarikan, nggak mahal enggak lah, nggak nyampe puluhan juta, ratusan juta. Bukan bulu pakai H, BULH, bulu perindu, bulu. Bulu kalau bulu itu ini bulu perindu. Ah. Bulu tadi. Bulu itu nih kalau bulu itu dari ayam, dari hewan itu namanya bulu, dari hewan, bulu kambing, bulu domba, bulu embe, bulu kucing, bulu ayam, bulu burung. Nah itu bulu. Ini bulu, BULUH, bulu. Ya. Nah gitu, ini namanya bulu, BULHU. Kalau bulu itu bulu kucing, bulu embe, bulu meong, bulu kuda, bulu jaran. Ya, ada lagi bulu ketiak. Bulu ketiak bulu apa bukan ya? Bulak bukan ya? Rambut itu ya. Salah, nanti salah lagi. Nah, ini bulu namanya, bulu perindu. Yang buat semangat dagang, Kang. Yang buat semangat dagang. Inilah pakai junjung derajat nih. Junjung derajat. Ini juga Pak, junjung derajat. Tuh. Ya, saya sini aja lah, nanti sepilnya nanti saya geser kamera. Nih yang sudah menjadi galih nih. Nih sudah menjadi galih. Tuh. Ini yang saya potong. Nih tinggal buat bandul kalung. Ini sudah menjadi galih. Namanya galih bulu perindu. Ya ngeblur. Ini sudah menjadi galih. Nih. Sendal jepit mahal berapa Kang? Ini sudah menjadi galih lah, 170 lah, 170.000. Manfaatnya buat manfaat buat seni alam. Untuk seni alam manfaatnya bagusnya lah. Kalau bulu perindu itu untuk daya pengasih dan pemikat gitu ya. Untuk usaha motor juga boleh buat usaha. Ya, terus sapi juga boleh buat usaha.
Ya namanya usaha kan medianya banyak teman-teman gitu ya. Yang penting kita datangnya rezeki, tahu dari mana kita mendatangkan rezeki ya, dari yang maha kuasa, kayak gitu, sederhana saja, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya ya, melalui media, mungkin media ini jalan bisa ya medianya, tapi yang mendatangkan rezeki itu bukan media ini gitu. Biar menanamkan ketauhidan ini hanya sebagai syariat saja. Nanti kalau yang saya datang ini iya nanti, nah itu yang nanti sedikit menjadi perbedaan nanti, yang tidak boleh. Jadi saya bercerita tentang seninya, seni alam. Kalau sudah ya, kita sepil bambu-bambu petuk yuk. Ini bambu junjung derajat ya. Kalau mau sada lanang juga ada nih, sada cabang, tali sukmo kali Kang, bambu tali sukmo, tali rogo. Ini saya sepilkan bambunya. Cintaku tak akan berlebihan, sayangku. Bambunya ya, bambu kurung aja sih, di mana ya Mas? Takkan biasanya di sini kok nggak kelihatan Mas, bambu kurung Kali Sukmaya. Apa sudah dimahal orang? Apa sudah dimahal? Saya sepil bambu yang mungkin teman-teman belum pernah simak ya, jarang disimak. Nggak tahu nanti bambu kurung Kali Sukmanya kemana kan? Lagi terbang ke Gunung Kidul kali. Nih bambu unik yang lainnya lagi nanti saya sepil ya, namanya bambu badar. Oke, tak singkirkan dulu. Ini bambu badar. Bambu badar. Tuh. Pernah lihat bambu badar? Sada lanang. Punya saya bukan sodo lanang kan, sodo lanang tapi dampit kan cabang. Nih. Nih. Tuh. Oh. Tuh. Nih. Dampit cabang. Cintaku tak akan berlebihan. Ini lagi saya punya dua tuh. Tadinya panjang banget. Nih. Oke ya. Nanti lampolang, nanti hari ini kita bolang. Nanti bolang ke daerah Cetis, ke Danasri. Oke. Udah ya, sudah saya sepil. Apa lagi mau yang disepil? Bambu kurung. Ini bambu kurung nih. Ini bambu petok dulu ya. Sada lanang ya yang punya usaha, yang di warung kayak gitu ya. Sada lanang itu untuk
pembersih, menetralisir, menyatukan gitu ya. Ini bambu petuk. Petuk tali rogo. Oh, taspil. Nah, yang mana Kang Anto Gondrong? Sada lanangnya. Sada cabang. Sada cabang 2 paling itu 330. Ini yang dipegang. Ini 370 lah saya kasih lah. 370. Kalau misalkan mau nawarnya 330 kayak gitu. Nah, ini bambu petuk tali rogo. Nah, tumpang rogo tali rogo. Bambu petuk tumpang rogo. Kalau tali rogo saya udah laku, bambu petuk tali rogo saya. Nah, satu. Oke. Nah, kita sepil. Nanti kalau pengen tahu bulu perindu nih. Bulu perindu sengkolo meoek. Bulu perindu ealah wagem cimplung tangles mlepune nyemplung metune teles teng 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 tong teng tong tet tong teng tong tet. Nih sudah saya sepil ya. Kecil lagi ada wes bismillahirrahmanirrahim. Kecil lagi nih. Aduhai, ini kecil lagi. Oke. Nah, ini kecil nih. Kang Adi Saputro Nelo Nako mano dangdung dingdung deng dong deng dong deng dong deng tot. Ini namanya bambu petuk jalu tumpang rogo. Wasilahnya buat mempertemukan rondo pirang petuk gondrong nih orang disepil lah. Nanti saya lagi ganteng banget saya masalahnya. Saya mau sepil bambu aja lah ya, biar teman-teman belajar keunikan yang ada di alam. Oke. Nanti kalau yang ada ketertarikan SS aja teman-teman. Jangan malu-malu, ini pejabat tinggi, para pengusaha juga terkadang mainnya di belakang teman-teman. Kalau para pengusaha, pejabat-pejabat Oke. Nah, naik ya. Ini udah. Yuk teman-teman, kita naikkan dulu penontonnya yuk menjadi 2-3 ribu yuk, 2.000 penonton yuk. Nanti saya kasih bambu badar nih, bambu badar nih. Ini namanya bambu badar. Ini namanya bambu badar. Bambu badar, ini bambu badar, bambu yang punya energi khusus ya, bambu punya energi khusus ya. Nah, walaupun dia kecil, dia tuh tidak pernah tumbuh menjadi besar, tapi dia seorang perkasa ya, karena dia mampu mengendalikan tingkat hawa nafsunya ya. Dia tidak akan pernah mau merasa menjadikan diri penuh peperangan, tapi dia lebih suka menjadi yang kecil tapi dia punya kewibawaan. Kecil bukan berarti dia lemah. Nah, ini bambu badar. Oke, kita sepil lagi. Bambu petuk lagi. Ini kayak eyang semar nih. Nih kayak eyang semar kuncung bambu petuknya nih.
kayak eyang semar kuncung. Widih, kecil berarti nggak besar, betul. Kecil tapi nggak besar, kecil tapi nggak besar, betul. Kalau kecil besar gimana? Tapi ada kecil besar. Lo pengen tahu kecil besar ya? Nanti saya tunjukin kecil besar. Deng 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 deng. Oh, istimewa ini teman-teman tuh. Kayak eyang semar kuncung ya. Nah ini udah petuk lagi, petuk. Adi Saputra siap, langsung di SS, jebret jebret, one two, ayo tuan. Ini Adi Saputra buat aku ya. Maharnya, tanya mahar enggak? Kalau nggak tanya mahar langsung ke Wawa, langsung di SS. Ini kayak eyang semar kuncung teman-teman, dedeng tuh. Wis. Teman-teman kalau belum pernah mengerti tentang bambu petuk, susah teman-teman nyari bambu kayak gini ya. Kecil lagi, kecil tapi cabai rawit ya, cabai rawit. Tapi kalau cabai belum tentu pedas teman-teman. Gimana caranya makan cabai nggak pedas? Satu ya, jangan dikunyah, langsung telan kayak bong minum obat bodrek. Ini Indra Gani, kamu masuk ke Kali Serayu ya. Kamu masuk Kali Serayu kamu, Indra Gani, tak masukin Kali Serayu dulu. Hari ini keras teman. Masuk Kali Serayu biar tahu artinya menjadi. Nah, biar masuk Kali Serayu saya. Itu pasti si bambu betul kan. Kang Wandi asli bambu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Sehat selalu juga untuk Bunda ya Bun. Bunda Cicit. Oke, kita next ya. Aduh. Hari ini pokoknya yang kurang bersahabat saya masukin Kali Serayu teman-teman. Serayu itu rahayu ya, sama aja seperti itu sebetulnya, cuma penyebutannya aja jadi Serayu padahal rahayu. Jadi saya masukin Kali Serayu. Nah ini lagi nih. Ini bambu jalu nih. Jadi yang belum biasa melihat bambu petuk jalu, Naga Puspada Kang ada tuh di atas, nanti saya tunjukin. Ya, ini dulu aja bambu-bambu dulu, nanti pusaka-pusaka nanti saya tunjukin. Tuh. Oke. Jadi kalau ada ketertarikan langsung pakai SS. Nanti masuknya di Wawa, di profil saya ada teman-teman. Ya, hari ini saya mau jualan dulu. Jualan ya. Jualan, nah saya hari ini mau jualan. Asipring yo Kang, betul asripring dodolan. Oke, udah ya. Khasiatnya untuk apa, Bang? Maaf. Kalau bambu petuk itu untuk menemukan ya, untuk pertemuan. Petuk itu pertemuan dalam satu ruas batang bambu, itu petuk. Ini namanya petuk jalu kalau di bambu unik, petuk jalu. Kalau di komunitas pencinta bambu unik namanya bambu petuk jalu. Ya, bambu petuknya yang asli dari alam yang ditemukan para pembolang ini seperti ini, yang asli di alam. Ya, jadi belajarnya yang ada di alam aja yang kita temukan. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi nih ya. Kita ambil yang kecil. Nih lagi teman-teman. Nih, ini juga bambu petuk.
Ini masih hijau ya, hijau. Hijau namanya bambu petuk. Kalau ada yang tertarik silakan. Ini bisa buat gandul kunci bandul kalung. Berapa Bang? Ini di angka berapa ya? 330 Kang. 330 saja. Nggak usah mahal-mahal, nggak usah juta-jutaan. Yang penting cukup bagi saya. Kalau sudah cukup, alhamdulillah. Gitu ya. Ini jajan awet teman-teman, jajan awet. Kenapa awet? Satu, karena ini kalau dimakan susah. Ya. Tapi kalau disimpan ini nggak basi teman-teman. Malah justru mempunyai energi khusus di dalam pengelolaan pengendalian diri kita. Ini kalau pengen jajan-jajan awet seperti ini teman-teman. Ya, ini mampu mengelola pengendalian diri kita. Mudah-mudahan menjadi pertemuan-pertemuan jalinan tali silaturahmi. Ya. Disabut. Kalau ditelan pun juga nyangkut Mas. Jangan ya, saya enggak ini loh, awas loh, ini jajan awet ya. Jajan awet ini mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dan beberapa tahun, tinggal perawatan kita. Perawatan sederhana ya. Ini boleh direndam dengan air sehari semalam, lalu angin-anginkan, sudah cukup. Ya, sering dikasih minyak ya. 330. Ayo 330 ya. Bambu cakar ayam Bang. Oke. Udah ya. Dikasih monyet goreng apa Bang? Enggak, kasih minyak ini nih, minyaknya nih. Nih, minyaknya minyak saya pakai minyak kasturi. Kemarin saya punya kasturi putih tapi diminta saudara kita untuk perawatan juga katanya. Ya sudahlah. Karena dia beli banyak ya, dia kemarin beli sekitar dengan angka 7.370.000 ya. Jadi saya kasih bonus minta minyak, terus saya kasih bonus lagi ya. Kemarin ada yang mahar. Rahayu, rahayu. Fungsinya untuk pertemuan, mempertemukan janda pirang. Ya, mempertemukan hal-hal yang baik ya, teman-teman. Mempertemukan hal-hal yang baik gitu loh. Untuk kewibawaan juga bagus ya. Oke, sudah ya. Next kita taruh. Nah, kita yang sudah saya buat bandul kalung nih. Ini sudah saya buat bandul kalung. Oh, nih, oke. Nih bambunya. Nih, oh. Tinggal pakai. Oh. Nih. Ya. Bang, maharnya yang murah meriah buat laki-laki. Siap. Ya udahlah, ini 370.000 nih. Nih, 370.000. Jangan nawar lagi ya, 370.000. Padahal kayaknya Arianto Petuk paling murah kayaknya. Kalau saya lihat di sana-sana ada yang 900, 1 juta, 3 juta kayak gitu ya. Ada yang 1 M katanya malah. Kalau saya cukup lah teman-teman ya. Tapi petuknya ke atas KB nggak apa-apa Kang. Ya saya dapatnya di alam seperti ini. Ya makanya yang saya edukasi seperti ini. Masa nanti ini saya kerik di sini, saya kerik kayak gitu dibalikan alisnya. Domelin lah, malu saya. Yang asli kayak gini. Jadi saya dapatkan yang seperti ini ya. Kurang seprapat Kang. Kurang seprapat, asem banget kurang seprapat. Yang penting ini asli dari alam teman-teman. Jadi sesuatu keaslian dari alam itu lebih terasa daripada teman-teman mencari benda-benda terus ya ataupun bentuknya bambu unik terus ada rekayasa pembuatan diolah dari manusia ya repot teman-teman, nanti malu ya, malu lah kita.
Kita sebagai pembolang mengedukasi apa adanya yang kita dapatkan. Jadi seperti itu. Jadi keunikannya, ini suatu keunikan. Belum tentu teman-teman bisa mendapatkannya ya. Buat lelaki biar kuat Kang. Buat lelaki biar kuat pakai bambu jalu nanti. Jalu tunggal. Jalu tunggal seperti apa? Bentar saya carikan dulu. Ini jalu tunggal kayak gini nih teman-teman. Ini untuk tahan lama. Kalian mentanya yang aneh-aneh aja, kalah kaku saya nanti. Saya punya pasangan aja. Emang punya pasangan kah? Bentar ya. Nih kayak gini nih kalau untuk tahan lama. Bentar saya carikan ya. Dulu bambu jalu yang kecil-kecil nih. Bambu jalu mana sih? Oke, ini kalau mau buat tahan lama nih. Nih. Ini yang kalau buat tahan lama. Nih namanya bambu jalu. Nih, ini kayak gini nih, pakai kayak gini nih. Jadi mata rantingnya cuma satu, tumbuhnya di atas atau di tengah. Nih, tapi ini saya buat bandul kalung ya. Buat bandul kalung, buat kejantanan ini. Caranya pakai kopi atau pakai teh hangat ya, atau pakai minuman lainnya gitu kan. Masukin ke dalam minuman. Tunggu 15 menit sampai 20 menit lalu minum ya. Nah, itu silakan lakukan dengan untuk pasangannya ya. Kalau lain pasangannya saya nggak mau loh. Ya. Dengan pasangan yang sah. Nih jenisnya ini. Tapi karena ini harus dibuang teman-teman. Kalau ininya bandulnya. Ya. Nah, terus nanti gini. Nanti ini dicuci dulu, direbus pakai air panas atau dimasukkan ke dalam freezer. Tujuannya untuk apa? Untuk membunuh kuman-kuman atau bakteri ya. Jadi kayak gitu. Pakai kopi aja jos mas. Tapi hati-hati ya. Tapi hati-hati, jangan keterbiasaan menggunakan bambu jalu ya. Jangan keterbiasaan menggunakan bambu jalu. Ini dari alam teman-teman. Jadi prosesnya pasti punya energi alam ya. Yang obat aja punya pengaruh, apalagi yang alam. Wah. Ganti gitu. Enggak, ini kan kalau ini ini kan udah rapi Kang. Ini kan sudah saya cuci, sudah saya bersihkan ya. Kalau di tempat saya itu sudah rapi Kang, sudah bersih. Ya, tinggal ini untuk ini. Gitu. Oh. Nih, sini satu ya. Harganya di angka 130.000. Oh. Ya, nanti kalau saya dapat lagi, kalau yang pengen buat untuk Bunda, kalau Bunda boleh pakai juga loh, Bun. Boleh loh, Bun. Ya, apalagi kalau bundanya. Wah, kalau Bunda ini pakai keren. Ini yang kecil-kecil nih. Ini tuh tumbuhnya kan di tengah tuh, namanya bambu jalu. Ini untuk kejantanan ya. Bambu jalu itu sebagai senjata untuk kejantanan. Ini lagi nih. Nih. Mungkin kalau yang belum coba ya apa iyalah Kang. Ya namanya juga belum coba ya, sama aja. Kayaknya kalau naik motor NMAX kayaknya enak loh, bisa kenceng loh. Kalau belum punya motor NMAX ya mana tahu, taunya hanya lihat saja. Oh iya, motor NMAX ternyata enak juga ya dipakai. Kenceng juga ya dipakai, kayak gitulah. Nah, ini kalau teman-teman mau mengerti ya harus punya. Jadi nanti dicoba sendiri. Nah, gitu, mau kenceng mau pelan. Nah, ini bambu jalu untuk kejantanan ya. Nah, ini saya buat kalung. Ini bambu jalu namanya. Mahar 130.000. 130.000 ya. Kalau mau pakai. Nih. Oke, sudah. Ada lagi nih yang kayaknya masih ada. Kalau misalkan mau cari yang kayak gitu, itu namanya bambu jalu. Ini kayak gini. Ini belum saya kasih ikat nih. Tuh nih. Ini bambu jalu nih untuk tahan lama. Cara pakainya gimana Om? Ya misalkan ada kopi, sukanya misalkan minum kopi atau jus atau jenis minuman apalah ya.
Tujuannya untuk apa? Karena hanya untuk mengambil energi-energi khusus, di mana bambu jalu ini sebagai simbolik untuk kejantanan. Jadi kalau ini dikasih di hamburger, nggak ketelan ini. Malah nanti malah ngerepotin. Maka kita fungsikan dengan media air ya. Prosesnya seperti itu. Gitu. Sama aja teman-teman. Gitu. Ya. Media minuman lah ya, misalkan kayak pakai susu juga boleh, pakai kopi juga boleh, teh hangat atau jus jambu, jus melon, jus apa saja. Nah ini tunggu 15 menit sampai 20 menit ya, gitu. Jadi seperti itu. Oke, sudah ya. Kalau yang belum punya ya ngarang ya nggak apa-apa, wong belum dicoba. Kalau udah dicoba, kalau ada manfaatnya baru kok bisa ya. Kok bisa ya? Ya sama aja gini loh teman-teman. Kalau makan buah tomat katanya sariawan, katanya bisa hilang. Lah makanya kalau orang yang sariawan makanya buah tomat pagi-pagi sembuh. Intinya itu ada kandungan. Ya, tapi yang menyembuhkan itu sesungguhnya ya, siapa yang memberikan kesembuhan? Nah, itu ditanamkan ketauhidan seperti itu, teman-teman, ya. Gitu. Artinya biar kita tidak merasa saya makan nasi kenyang gitu ya. Bukan karena nasinya yang memberikan kekenyangan, ya. Nah, itu harus diwaspadai dalam kita berucap, maka ya, agar tidak menjadi sesuatu kemusyrikan. Biasanya manusia itu berucap seperti itu. Alhamdulillah aku kenyang gara-gara nasi. Nah, itu gara-gara nasinya. Maka pelan-pelan ya dalam menyampaikan hal-hal sedemikian agar tidak menjadi sifat sisi kemusyrikan atau kesirikan itu sendiri ya. Nah, artinya seperti itu teman-teman, biar nanti bisa paham. Lanjut. Nah, ini bambu satu lagi nih. Nih. Ya. Jadi kalau normalnya bambu mata rantingnya itu di bawah alis. Kalau mau belajar tentang keunikan bambu, lihat bambu normal dulu. Contoh nih, bambu normal, dalam pertumbuhan bambu normal mata rantingnya pasti di sini teman-teman, di alis ya, tuh kayak gini nih. Nih, ini normalnya pertumbuhan bambu mata rantingnya. Ya kan? Terus kalau bambu tumbuh seperti ini kan ada 3 mata ranting. Nah, ini yang dinamakan bambu petuk. Petuk, jalu, tumpang, rogo tuh. Ya. Bambu bulu mau dijual berapa? Cara pemakaiannya, Mas? Bulu perindu. Oke ya, sudah di SS ya. Jadi teman-teman kalau memang ada ketertarikan, nggak buntet ya Kang, nggak lubang. Kalau yang buntet ya ada, kalau yang buntet ada. Ini kalau mau bambu buntet nih. Nih. Ini buntet tuh. Nih. Petuk sambung roso namanya. Ini buntet. Sini juga buntet. Tempatku banyak Pak, alhamdulillah kalau banyak. Harga kisaran ini, harga tadi sudah saya sebutkan kok. Ya. Ini lagi nih. Tuh. Kayak trisula tuh. Fungsinya buat kejantanan dalam Mbak. Nih, ini yang
udah saya buat bandul kalung tuh. Tuh. Pati lele om, ada pati lele. Pati lele ya. Oke, kita main pati lele. Ntar saya cek dulu pati lelenya. Pati lele yang kecil-kecil aja ya, nggak usah yang besar-besar ya. Nanti kalau ada cocok langsung di SS ya teman-teman. Kalau oh ya Kang, saya suka yang ini Kang, gitu. Jadi nanti nggak nyari-nyari sayanya. Ya, ini yang kecil-kecil. Ini walaupun kecil tidak mudah untuk mendapatkan sebenarnya teman-teman, karena kita kan sudah terbiasa mencari keunikan di alam, jadi sedikit paham. Ini yang pati lele nih, ini yang kecil-kecil nih. Ini pati lele ya, tuh. Semar mendut ada Kang, ada. Semar ada ya, saya dapat hari apa ya, cukup lama kayaknya semar saya dapatkan itu. Kemarin saya dapat di Penembahan Kalisat, itu nggak tahu punya orang siapa. Ini pati lele. Nanti kalau yang cocok di SS. Pati lele itu sebagai senjata ketika mengenai tepat pada titik sasarannya, itu pati lele. Kalau misalkan patilnya kepengin banyak, saya kasih juga nih patilnya yang pengen banyak nanti. Ini patilnya cuma 2 ya, kanan kiri. Pengen patil yang banyak, saya kasih nih patil lele yang banyak. Minggir ini saya ganti dulu ya. Ini bulu perindunya sudah ya, tadi sudah saya sepilkan kan. Ini bulu perindu, saya sepil sekali lagi nih. Ini bulu perindu ya, bulu perindu ya. Ini lagi. Nih. Oke ya. Nah, kalau tadi kan pati lele, nah ini patilnya yang banyak teman-teman nih. Oh, bambu petuk Carang Sewu. Wah. Pesan yang Semar mendut Kang, siap. Wawa saja ke Wawa nanti Kang, di profil saya ada Wawa. Ini namanya bambu petuk Carang Sewu tuh. Wah, mantap enggak? Asli Kang, semua asli. Kalau di tempat saya semua asli proses alam saya dapatkan ya. Yang cocok ditaruh kandang ayam Kang, pakai bambu junjung derajat Kang Mas. Pakai bambu junjung derajat ya. Kayak gini nih, bambu junjung derajat kayak gini nih. Nih. Pakai bambu junjung derajat kayak gini Kang Mas. Nah, pakainya nih. Asli Mleleman Kang. Kalau yang bilang asli Mleleman berarti ya belum paham dengan sosok Arianto Petuk ya. Belum mengerti sosok Arianto Petuk. Belum baru masuk di channel saya berarti. Kalau yang lem-leman bilang lem-leman itu berarti baru masuk di channel Arianto Petuk. Baru lihat channel Arianto Petuk, belum follow ya. Maka follow teman-teman. Jadi nanti kalau saya bolang tahu. Follow dulu. Gimana Mbak? Sini.
Cintaku selalu berlebihan. Oke, sudah ya. Nah, nih saya tunjukkan tuh. Oke, nanti habis ini kita sepil yang lain. Alhamdulillah Bunda, saya nyari sendiri ya. Saya nyari di nanti kalau saya nanti hari ini bolang teman-teman nanti. Ya hari ini nanti saya bolang. Oke, next kita sepil tentang Semar. Oke, kita cek up. Udah ya. Kalau misalkan pengen yang panjang juga. Nih. Ini yang agak sedikit kecil tapi panjang. Oh. Nih. Tuh. Itu 3 sap. Junjung derajat seperti ini, maharnya di angka 430 ya, 430. Kalau pengen tongkatnya, ini tongkat gali asem. SS aja dulu Kang. Nah, tuh ini tongkat gali asem. Sepil gali bambu. Nih gali bambunya saya sepil. Ya kita minggir dulu ini ya. Gali bambunya cuma ini saja nih, kecil nih. Tongkatnya di yang klasik itu 770 Kang. Ini gali bambu nih. Ngeblur bentar. Bentar ya. Ya bentar Kang Mas. Emang susah ini, terkadang seperti itu, tidak semua bambu mudah, makanya saya tahan dengan energi dari saya biar nggak ngeblur. Oh. Ini gali bambu, ini bisa buat bandul kalung. Nggak ada yang tap-tap layar apa ya, heran saya kalau nonton Arianto Petung nggak ada yang mau tap-tap layar. Aduh capek saya, pegel lagi. Tap-tap layar dulu dong teman-teman, coba 5.000 apa 10.000 gitu ya. Nggak ada yang tap-tap layar ini, tap-tap layar dulu dong. Tinggal itu kan pelan-pelan, satu orang 1.000 apa 300 atau 500 atau 100 gitu ya. Tadi udah 1.000 penonton nih. Oh, mau yang lihat kecil-kecil loh. Oh, saya sepilkan nih. Ini yang kecil-kecil nih. Tuh di bawah tuh yang kecil-kecil loh. Loh. Tuh nih ya, mau yang kecil-kecil loh. Oh, ini yang kecil-kecil ya, tuh. Ini saya kumpul-kumpulin teman-teman ya. Ini pun kalau dapat, kalau ada tuh. Ya.
Kang Cahaya, tolong jangan menyematkan nomor HP. Nanti kalau panjenengan menyematkan nomor HP seperti ini tak blok sama saya. Ya, Kang Cahaya Putra ya. Jangan menyematkan nomor HP, Kang. Ya, di profil saya ada wawa saya gitu aja ya. Karena TikTok ini nggak boleh menyematkan nomor wawa karena saya nggak biasa. Kecuali saya jualan langsung ada pemberitahuan dari TikTok lah baru saya sematkan nomor wawa. Jadi mohon maaf ya. Jadi seperti itu. Kalau jualan nah, ya nggak apa-apa. Kalau saya ada profil saya karena agar ini agar apa? Agar akun saya baik gitu Kang Mas. Karena kalau yang belum paham biasanya kayak gitu. Takutnya akun apa nomor wawa panjenengan untung aja komentar-komentar di yang ini bisa tersematkan. Jadi hanya saya yang bisa membaca. Kalau yang lainnya nggak bisa ngelihat kan. Kayak gitu. Cuma saya khawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Kalau saya kan saya sebagai host minimal panjangan harus tahu saya gitu kan. Gitu. Jadi keterbukaan saya. Ya Kang Jaya. Karena di TikTok ini nggak boleh menyematkan nomor wawa ya Kang Mas. Ini aja saya nyebutnya wawa. Kenapa? Agar tidak menjadi spam sadon. Spam sadon itu TikTok nggak suka ya. Nggak boleh. Kecuali kalau saya dipakai akun jualan gitu boleh. Akun saya ini akun bisnis, akun edukasi, akun pembolangan. Ini yang kecil-kecil Kang Mas nih. Ya, saya kumpul-kumpulin teman-teman nih. Ini pati lele tuh. Saya sepil-sepil kecil-kecil ya. Nanti saya sepil ini kecil nih, dampit nih. Kemarin ada yang nyari, pikir saya dia betul-betul mau beli, ternyata nggak jadi. Ya sudah nggak apa-apa. Ini yang selendang mukti nih, pati lele plus selendang mukti. Ini dampit mata rantingnya. Jadi kita menyampaikan kayak gini sambil mengedukasi ya, biar teman-teman paham sesuatu keunikan ini di alam. Ini yang pati lele. Ya. Bambu petuk gunanya untuk apa Kang? Bambu petuk itu banyak Kang, multifungsi bambu petuk ya. Ada untuk kewibawaan. Ini yang selendang mukti cabang loh. Ya. Jadi saya sebutkan masih kecil. Oke. Ini selendang mukti nih. Selendang mukti ini simbol ketangguhan. Jadi alisnya ini nggak putus teman-teman, nyambung sampai atas, naik ke atas tuh. Sepil bambu petuknya Bang. Oke. Ini bambu petuknya. Nih Kang Mas.
Ya, Suparmin satu. Dua. Tiga nih. Bukan petuk itu ya, berarti kalau bilang jenengan bukan petuk berarti jenengan pemain atau pencari bambu petuk yang di konon katanya mahal. Wah, kerepotan Kang. Saya mengedukasi yang saya dapatkan di alam. Jadi saya lebih suka mengedukasi sesuatu apa yang saya dapatkan di alam. Ini namanya bambu petuk Jalu Tumpang Rogo. Bambu petuk Jalu Tumpang Rogo, 3 mata ranting. Septian Dwi Cahyo, berarti jenengan pencari bambu petuk yang seperti ini ya. Saya tunjukkan nih bambu petuk milik Pak Lurah ya. Nih bambu petuk milik Pak Lurah, mantan lurah. Yang seperti ini pasti jenengan bilangnya petuk. Ini aja mau saya, tapi ini bukan, sini bukan. Saya tunjukkan bambu petuk milik Pak Lurah, mantan lurah. Ageman beliau dulu pada zaman dahulu. Ya, nih kalau ditunjukkan seperti ini nanti senang banget dia pasti. Hoka hore 1 2 3 cuiting nih. Wah, senang kalau lihat bambu petuk yang seperti ini. Tuh. Wah. Oh. Yang kayak gini. Dulu lagi. Nah, kalau yang kayak gini kan saya tahu apa yang dibuat, yang dicari panjenengan. Dulu ya. Oh, bentar teman-teman. Nah, yang kayak gini baru. Oh iya Kang, itu petuk. Ini mantan punya Pak Lurah ya. Kalah kaku. Yang dicari Bang Paul juga. Aduh kalah kaku. Nah, ini petuk. Makanya saya tahu lah, saya paham bener. Ini mantan punya Pak Lurah, tapi ini bukan asli dari alam. Ya. Coba dicek Bang Paul, pasti bilangnya kayak gitu. Bang Paulnya udah tahu teman-teman, udah tahu. Ini bambu mantan milik Pak Lurah ya. Aku sudah dikasih mimpi, baru mimpi Kang kalau saya sudah berhadapan, bertemu, ngobrol langsung dengan Bang Paul. Lurai kapus, bukan masalah kapusan, bukan masalah kapusan. Ini hanya untuk ageman saja. Petuk itu artinya mempertemukan. Dia mengambil sisi keilmuannya. Apa sih arti pring petuk? Pring petuk itu peringatan dan petunjuk. Peringatannya itu suatu kesabaran. Petunjuknya itu hati. Jadi keilmuan pring petuk itu kesabaran dalam hati. Nah itu udah ya. Itu teman-teman. Jadi biar gak gagal paham. 40 miliar. Kalau yang sudah berburu bambu petuk seperti itu, nanti akan menjadikan sisi ya beban mental. Kedua, menjadikan banyaknya suatu kehancuran. Ya misal kalau hancur dalam harta dunia nggak masalah. Ya, bisanya takutnya keluar di beban mental keluarga teman-teman. Ya, seperti itu. Kalau makanya saya mengedukasi yang bambu-bambu unik, bambu seperti ini.
Ya, ini juga banyak manfaatnya gitu. Ini pati lele. Oh, saya sepil-sepil dulu yang ini aja. Tuh. Tidak mudah dapatnya Bang, tahulah saya. Saya tahu tidak mudah dapatnya, malah saya juga belum dapat, malah bukan nggak mudah lagi, saya juga belum dapat. Ini selendang mukti. Ini ada bulu perindunya di dalam sini. Hati-hati teman-teman, bisnis bambu petuk. Boleh mencari bambu petuk, boleh. Saya aja juga mencari bambu unik, bambu petuk. Kalau ada ya saya potong, nggak ada ya yang apa adanya di alam saya ambil. Toke aja saya siapin, toke tuh, toke. Tapi panjangnya mentanya 40 cm. Saya adanya cuma 45 cm. Saya punyanya cuma 40. Ya yang saya jual 40 lah. Yang mau dirawat ya boleh. Gitu ya. Gantungan kunci kayak gini, bambu pati lele atau bambu selendang mukti itu di angka 130 170 ribu. Nih, 130 sampai 170 ribu. Ada yang 230, ya ada yang 330, tergantung dari keunikan bambunya. Ini yang saya buat bandul tasbih nih, sudah nih. Bentar ya. Nih. Ini bandul tasbih nih. Ini kan tasbih. Ini saya buat tuh. Tuh. Oh. Saya singkirkan, ini cukup kayaknya ya, sudah ya, yang unik-unik yang kecil-kecil ya. Jadi nanti yang lainnya lagi. Saya simpan dulu sini biar nggak hilang. Saya sebagai pembolang teman-teman ya. Kalau sudah dipegang sosok Haryanto Petuk kayak serem gitu bambunya, kayak serem, kayak sakral, kayak misteri, kayak mistik. Ya itu tergantung dari teman-teman menilainya ya. Misalkan nih saya sebagai pembolang tentang mencari keunikan yang lain ya. Nih tuh, ini ada nih. Yang mana Kang Kodamin? Yang mana? Saya belum baca komen, terkadang saya fokus di bambunya. Komen panjenengan yang mana? Junjung derajat yang tadi itu 430 Kang, 430. Ya, silakan ke Wawa langsung Kang Mas ya. Hari ini saya kirim, nanti langsung saya kirim hari ini. Ya. Ini juga saya dapat nih hasil bolang saya nih. Nih, ada yang tahu nggak ini? Tuh. Ini sambar lilin emas ya. Kang Izal Tran, weh Kang Izal, terima kasih Kang Rizal, weh Kang Rizal hadir. Gimana sahabatku, saudaraku Kang Rizal? Ya, mudah-mudahan usahanya makin keren, makin lancar pokoknya, makin sukses untuk panjenengan Kang Rizal. Nih sambar lilin emas teman-teman. Nih. Tuh. Sambar lilin emas. Saya nih kemarin kan saya bolang. Ya biasa kan sambar lilin kan warnanya yang hijau. Nah, ini yang saya dapatkan yang warna emas tuh. Saya dapat 3 kemarin. Namanya sambar lilin emas tuh. Saya masukin di dalam ini enggak, hebatnya hewan ini tidak membusuk teman-teman, tidak busuk. Sambar lilin emas. Ini tinggal dikasih minyak wangi ya.
nanggonku akeh, alhamdulillah. Kalau banyak kayak gitu ya, kalau banyak alhamdulillah. Nah kalau panjenengan tahu di tempat panjenengan banyak, ya kalau mau dimanfaatkan ya dimanfaatkan kayak gitu ya. Nah ya mungkin banyak ya, jadi banyak artinya banyak itu bisa enggak sehari nyari 1.000, nah itu baru banyak ya gitu. Bambu di tempatku bambu banyak Kang, iya di tempatku juga banyak, mau mencari berapa rumpun ribu bambu banyak, tapi yang cari yang ada bulu perindunya kayak gini ada enggak satu gitu ya. Harga berapa Kang? Satu kayak gini, satu di harga 270. Minyaknya kesukaan teman-teman sendiri ya. Mau pakai minyak kasturi, kasturi kijang, cendana, atau minyak apa gitu ya, atau mungkin parfum wangi-wangian yang teman-teman suka, melati atau apa gitu boleh ya. Ini sering difungsikan untuk daya pengasihan atau pemikat ya. Kalau pada zaman dahulu ini sering dipakai untuk media susuk. Nah, tapi sekarang lebih 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 difungsikan ke pengasihan. Sambar lilin emas. Ya, bukan warna hijau tapi sambar lilin emas ini. Gitu. Oke. Saya hanya pembolang teman-teman. Jadi apa yang kira-kira memang saya mengerti tentang jenis kayak gitu ya saya ambil ya. Masih hidup Kang, Mas itu masih hidup. Jadi mati ya nanti dengan mati sendirinya ya, tidak saya bunuh ya, mati dengan sendirinya. Berarti kalau sudah mati dengan sendirinya berarti sudah bisa dimanfaatkan. Jangan dibanting, jangan disiram, jangan diapa. Biarkan dia mati dengan sendirinya. Baru kita fungsikan, bukan gitu. Jadi hewan itu kalau sudah dipegang oleh manusia, biasanya nggak lama dia akan mati dengan sendirinya. Ya, artinya memang prosesnya seperti itu biasanya. Ya. Nah, itu. Oke. Ini yang bandul-bandul kalung, bandul tasbih nih. Ini saya buat bandul tasbih nih. Ini dari jenis bambu cakra jagat. Tuh. Jadi bambu yang memang tumbuh di dalam bambu yang berlubang. Tuh, ada lubangnya teman-teman. Jadi ini asli proses alam. Linggis, tongkat komando Kang Mas. Ini tongkat komando gali asam linggis. Kalah kaku. Tongkat komando. Jadi gali asam ya. Nah, kalau ini cakra jagat ini tasbih teman-teman nih, tasbih dari tuh. Tuh, saya buat tasbih ini yang 30 nih. Ini yang 30 ini dari bambu petuk. Tasbihnya dari buah, dari biji apa namanya ya, biji kolang kaling atau biji apa saya kurang paham ya. Ini salah satu produk dari saudara saya, sahabat saya. Beliau adalah pencinta tasbih, dari kayu, dari apapun dia pencinta tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau pencinta tasbih, memang dia punya biasa membuat tasbih. Gitu. Itu tongkat Presiden Soekarno, tahu aja ah. Tapi dari gali asem. Ya. Nah, ini juga kalau dari gali asem saya punya satu tapi enggak saya jual. Ini gali asem yang sering saya pakai buat tasbih sendiri, tapi ini awal pertama saya dapat gali asem saya langsung buat ini gali asem. Ini sepuh ya, ini dari gali asem.
Cakra jagat di angka 370.000, 470.000. Saya sepil cakra jagat ya. Saya sepil cakra jagatnya. Karena cakra jagat itu kenapa saya potong pendek? Karena memang nyarinya susah. Ya, untuk mendapatkan cakra jagat itu bambunya kayak gini loh teman-teman. Jadi bambu cakra jagat ini bambunya ini kayak gini. Bambu cakra jagat ini bambunya nggak terlihat teman-teman. Jadi cara nyarinya betul-betul yang betul-betul paham. Jadi harus dipotong. Masa kalau kita bolang nyari bambu harus potong kayak gitu kan. Misalkan ada rumpun bambu satu, wah ini bambu cakra jagat, bukan ya, harus dipotong kan kerepotan. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengerti atau memahami jenis bambu cakra jagat teman-teman. Ya, jadi kalau nyari bambu cakra jagat itu tidaklah mudah. Ya. Jadi tidaklah mudah. Nah, ini saya sepil ya. Bentar saya singkirkan dulu. Nah, artinya saya menyepil keunikan yang saya dapat yang prosesnya dari alam. Ya. Ini tadi yang sudah buat tasbih ya. Ini buat bandul tasbih. Sepil sini aja nih. Gitu nih. Nih. Oh. Nih cakra jagat. Jadi kalau pengen tahu cara memberikan edukasinya seperti ini teman-teman, nanti saya ambilkan dulu bambunya ya, bambu yang normal dulu, biar teman-teman bisa mengerti atau memahami. Saya ambil bambu satu dulu ya. Jadi saya edukasi teman-teman. Enggak ada Kang, itu asli ya, enggak dikasih pisau. Jadi kayak gini nih. Ini kan bambu lubangnya kan kalau normalnya bambu kan seperti ini teman-teman, ya kan. Nih. Nah, ini beda kan tuh. Ya enggak, ini normalnya bambu, ini bambu cakra jagat tuh. Nah, jadi kalau mau nyari bambu cakra jagat ya harus dipotong teman-teman. Kayak gini ya. Potong, jebret kayak gitu loh. Wow. Kalau tahunya wah lubangnya, kalau nah kan susah teman-teman nyarinya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami bambu cakra jagat. Jadi bambu ini lubangnya 3 teman-teman. Ya, kenapa saya potong pendek-pendek? Karena memang keunikannya bambu cakra jagat seperti ini. Ya. Mana Bang Pak? Ada Bang Paul kah? Ada Bang Paul. Nah, ini satu. Ya, saya singkirkan dulu di sini. Nih. Ya kan. Petuk kelihatan dilem. Kalau yang masih bilang dilem berarti belum mengenal sosok Haryanto Petuk gitu aja. Kalau yang ada yang bilang dilem, sambungan, ya bambu-bambu yang saya edukasi bilang itu ya, berarti belum paham sosok Haryanto Petuk. Bang Paul sudah paham sosok Haryanto Petuk. Ini cakra jagat ya. Oh, jadi bambunya memang tumbuh di dalam bambu. Oh, ini berlubang 1 2, ini lagi. Ini saya sudah buat gantung kunci teman-teman kayak gini, tinggal pakai. Ini berlubang nih, ada lubangnya tuh. Jadi ini asli proses alam.
Jadi bambu ada lubang lagi di dalam bambu. Wah, ini bambu ada lagi di dalam bambu. Wih, subhanallah. Ya, oh. Ada bambu, lubang lagi di dalam bambu. Nah, ini yang di tengah teman-teman. Ini yang di tengah. Ada bambu, lubang lagi di dalam bambu. Mungkin teman-teman ya baru tahu. Kalau saya nggak edukasi, kalau Kang, tolong carikan bambu yang lubangnya 3. Wah, Kang, tolong cari bambu ya, cari bambu yang lubangnya 3. Ya kan? Kalau nggak ditemukan oleh para pembolang, para pencinta bambu-bambu unik, mengedukasi teman-teman nggak akan tahu begitu kebesaran kuasa Allah apa yang telah diciptakannya itu sangat luar biasa teman-teman. Bukan luar biasa lagi, kita nggak akan mampu. Ya, makanya sesuatu apa yang saya dapatkan ini kita kaji. Kok sedikit bambunya, yang lain mana? Buset. Kok sedikit bambunya, yang lain mana? Buset dah. Mau cari bambu apa? Buset. Mau cari bambu apa? Tuh, bambu semua tuh. Ini bambu nih, tuh bambu. Tuh bambu. Ini bambu tuh. Tuh bambu. Tuh. Bilang satu truk kayaknya ini. Tuh bambu runcing tuh, bertuah. Asli. Tuh. Oh, mau lagi tuh. Hah? Mana bambu yang lainnya? Lah kalau disepil satu-satu sehari nggak selesai. Ada bambu kayak trompet nih, bambu tuh. Tuh, bambu kurung. Ya, bambu kurung 2 putaran. Saya sepil karena yang unik. Saya lagi ngedukasi pelan-pelan nih lagi nih. Tuh, bambu tumbuh di dalam bambu nih teman-teman. Nih. Nih, bambu tumbuh di dalam bambu. Emang ada yang punya? Ada yang punya enggak bambu tumbuh di dalam bambu seperti ini? Iya, makanya kalau ini belum ditemukan, tolong kayak gini nih maksudnya teman-teman. Ini kalau waktu saya nggak edukasi ya, ini bisa menjadi bambu uka-uka. Tolong carikan bambu yang tumbuh di dalam bambu tapi ada lubangnya lagi. Saya bayar 5 miliar atau 1 miliar. Ini laku teman-teman kalau ini belum diedukasi. Ya, karena dicari, wah ya Kang bener kah ya? Wah ngarang kamu gitu aja. Ngarang gitu, sama aja kayak bambu petuk. Ya kan? Karena bambu petuk belum ditemukan ya harganya sampai sekarang masih mahal. Nah ini kenapa nggak terlalu mahal, yang penting bagi saya cukup bagi saya. Artinya seperti itu, kalau cukup bagi saya rezekinya makin bertambah teman-teman. Ya, kalau kita mengikuti nafsu-nafsu kita nggak akan cukup kita kebutuhan-kebutuhan kita. Makanya yang penting cukup bagi saya udah alhamdulillah ya Allah. Nah, tuh. Ini bambu tumbuh di dalam bambu, ini berlubang teman-teman tuh, karena ini berlubang tuh. Tuh, emang ada yang punya. Nah, tuh, ini ada lubangnya tuh. Ini lubang 3 tuh. Tuh. Ini tembus. Ya. Ini namanya cakra jagat. Ya, fungsi dari cakra jagat membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Tuh bambu laki-laki sama perempuan bang. Keren ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Awai. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau mau diborong semua boleh nih. Ini satu, kalau mau diborong semua. Jadi aslinya bambunya kayak gini teman-teman. Cuma saya potong-potong. Tuh, cuma satu ruas saja tuh. Karena nyarinya susah teman-teman tuh. Jadi satu ini aja, 1, 2. Maka saya potong 10 cm, 10 cm, 10 cm. Nah, kalau dikasihkan semua nanti nggak ada edukasinya. Sama. Karena prosesnya seperti ini. Ya.
Nih yang di pinggir nih yang lubangnya 2 tuh. Ini lubangnya 2 tuh. Ini bukan bambu pecah teman-teman, tapi ini bambu yang lubangnya 2 tuh. Namanya saluyung banyu atau yang dikenal bambu banyu mili. Ini bambu mili. Dalam satu tabung ada 2 lubang. Tuh. Ya. Kalau nyari ya adanya di sini teman-teman. Adanya di sini. Kalau Kang punya bambu cakra jagat, nyari ke orang pembolang lain sana nggak punya. Karena ini ditemukan. Baru ditemukan di sini. Gitu. Kegunaannya untuk apa? Bambu cakra jagat ini membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Tahun ini adalah tahun cakra jagat, teman-teman. Tahun ini tahun cakra jagat. Itu bambu cakra jagat. Kalau pemengkang jagat yang ini nih, kalau bambu pemengkang jagat. Ini bambu pemengkang jagat. Nih. Ini bambu satu yang tumbuh menjadi 2. Menyatu lagi menjadi 1 batang utama. Ini bambu pemengkang jagat. Ini 9 sap. Oh. Ini bambu yang ini nih. Nah, ini juga bambu yang jarang teman-teman miliki, walaupun ada yang punya pemengkang jagat sudah banyak ya. Tapi yang 9 sap ini belum ada teman-teman. Ya di sini. Yang ada 9 sap ya di sini. Kalau lain-lainnya mungkin 1 ya, paling banyak 2 itu juga udah keren. Nah, saya dapatkan yang 9 sap gitu. Masa kalian masih percaya hal-hal seperti ini? Norak banget lah bahasanya. Masa kalian percaya sama hal-hal seperti ini? Bahasanya norak. Oke ya teman-teman. Sekarang saatnya kalau pengen lihat sosok Haryanto Petruk, saya liatin sosok Haryanto Petruk nih. Bentar, saya liatin sosok Haryanto Petruk. Ya Mbak, siap-siap Mbak. Sepil bulu perindu yang kecil Kang. Bulu perindu yang kecil nggak ada saya Kang. Ada cuma ini nih, nih. Nih. Yang kayak gini nih, 1 tuh. Nih. Nih 1. Ini lagi. Ini 2. Nih. Ini 2 sap. Langsung aja ke Wawa, maharnya yang terlalu mahal kok. Ya. Cukup lah, yang penting cukup bagi saya. Ya, nggak terlalu mahal Kang. Ya, ini jajan awet loh. Tuh. Nih, ada 3 saya. Kalau ada 4 ya saya bilang 4, ada 5 ya saya bilang 5. Di sini saya edukasi semua Kang. Nggak yang bagus mana Kang? Nggak saya simpen, nggak saya apa. Semua saya edukasi. Ya, karena memang sebagai pembolang, apa yang saya dapatkan ya saya edukasi gitu loh. Jadi semakin ada penemuan-penemuan hasil yang baru, itu semakin menambah pelajaran-pelajaran baru. Artinya seperti itu Kang. Yang kecil piro di rumah. Oh ya nggak apa-apa Kang Satria. Ini namanya juga masih proses pembelajarannya, bagus juga Kang Mas. Ya. Sekarang saya sepil ya, sosok Haryanto Petruk. Nah gini nih. Mungkin kalau yang belum tahu sosok Haryanto Petruk nih, Haryanto Petruk. Nah, saya biasanya pakai ini nih. Nah, terus biasanya saya punya ajian, namanya ajian cimplung tales, melebune nyemplung, metune teles. Nah itu ajian saya. Oke. Banyak terima kasih untuk teman-teman sahabat-sahabat Haryanto Petruk. Bila mana ada sesuatu hal kekurangan dalam saya menyampaikan,
atau dalam mengedukasi sesuatu keunikan tentang bambu unik, saya mohon maaf ya teman-teman. Jadi intinya di sini kita belajar sama dan kita senantiasa belajar ya. Jadi edukasi yang saya sampaikan terkait tentang bambu. Adapun beberapa pusaka-pusaka alam atau tosan aji atau apa, proses-proses hasil pembolangan saya juga akan saya sampaikan teman-teman ya. Dan insya Allah teman, pada kesempatan hari ini mudah-mudahan nanti saya bisa live di dalam proses pembolangan ya. Ya, hari ini nanti saya mau coba ke arah areal daerah Serandil sampai Cetis. Kita akan selusuri, mudah-mudahan nanti juga bambu-bambu unik apapun nanti yang ada di alam yang bisa saya dapatkan nanti juga akan saya edukasi ya. Nah, ini bambu yang sudah cukup lama. Ini sudah mau 3 bulan ya, bambunya masih hijau terus. Ini namanya bambu selendang mukti. Bambu selendang mukti tuh ya. Nah, ini biasanya ada mustikanya, tapi ini enggak ada mustikanya, tapi ini bagus teman-teman. Oke, banyak terima kasih untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Bila mana ada sesuatu kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Salam hormat, salam bahagia, salam tali silaturahmi ya. Jadi seperti itu. Saat memotong ada ritual khusus enggak, Kang? Saat memotong kita selalu menggunakan cukup sederhana, tapi ini sudah terbiasa dan terlatih dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Itu saja. Terima kasih ya sahabat-sahabat Arianto Pedok. Bila mana ada kekurangan sekali lagi mohon maaf. Ya, banyak sekali ini yang belum saya tanggapi tentang terkait komentar ya, tapi saya bangga semuanya sehat selalu, berkah selalu ya. Bulu perindu ditaruh di air, dia bergerak, Kang. Kalau yang bergerak itu namanya akar rumput bujang ya. Ada saya banyak akar rumput bujang, kalau mau ya, mau saya ambilin 1 karung ada ya. Oke, terima kasih, sehat selalu, berkah selalu untuk teman-teman. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah. Iya teman-teman, jangan lupa ikuti channel YouTube saya ya, di channel YouTube Arianto Pedok. Ini edukasi semua yang ada di terkait pembolangan, live atau apapun di live TikTok saya akan saya selalu unggah di channel YouTube Arianto Pedok. Jangan lupa ya subscribe teman-teman ya. Jadi nanti kalau ingin tahu tentang dunia bambu, pertiktokan di dalam TikTok saya atau sepil-sepil hasil bambu-bambu yang tadi, teman-teman boleh kunjungi di channel YouTube saya Arianto Pedok di situ ya teman-teman. Jadi ikuti saja proses pembolangannya dan edukasinya ataupun sepil-sepil hasil bambunya. Dan penyebutan nama tentang akun panjenengan di situ juga akan sebut, karena di sini tidak ada edit secara pemotong-potongan, vulgar ya teman-teman. Jadi apa adanya seperti ini. Salam hormat sekali lagi, salam bahagia, salam sukses untuk teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cimplung tales, melepune nyemplung, metune teles. Barokallah. Alhamdulillahirabbil alamin.